Welcome to my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, beliau Bapak Zainuddin MPD. Yang kami hormati Kaprodi PGMI, beliau Bapak Firdaus Ainul Yakin MPD, dan segenap dosen PGMI. Dan tak lupa pula yang sangat saya hormati kedua orang tua saya, yakni abi umi saya. Dan tak lupa pula yang kami hormati penemu metode Hanifida, yakni beliau berdua, Abi Hanif dan Umi Ida. Dan tak lupa pula teman-teman yang saya cinta sayangi yang seperjuangan dengan saya. Pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Imro'atus Sa'adah Romadhani Sahria. Saya mahasiswi Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial. Materi tentang permasalahan sosial di sini dikhususkan untuk anak kelas 4 SD atau MI, yakni dalam pembelajaran mata pelajaran IPS. Dalam permasalahan sosial tersebut, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, jenis permasalahan sosial. Yang kedua, mengenai dampak permasalahan sosial. Serta yang ketiga, mengenai kesenjangan sosial. Untuk yang pertama, kita akan membahas jenis permasalahan sosial. Di sini, jenis permasalahan sosial ada 7, yakni yang pertama, sampah, kali bersih, bangunan liar, kemacetan lalu lintas, putus sekolah, kenakalan remaja, serta pengangguran. Yang pertama, kita akan membahas tentang sampah. Sampah sudah menjadi hal yang tidak lazim ada di sekitar lingkungan kita. Kesadaran membuang sampah pada tempatnya sangat minim terjadi sekarang. Padahal dampak membuang sampah sembarangan itu akan sangat berbahaya nantinya untuk kita semua. Yang kedua, kali bersih. Kali bersih atau sungai bersih seringkali menjadi sasaran masyarakat untuk membuang sampah. Padahal sudah jelas bahwa jika kita membuang sampah di kali, maka kali tersebut akan menjadi tersumbat. Dan hingga nantinya jika musim penghujan datang, maka akan bisa menyebabkan banjir. Untuk yang selanjutnya, mengenai bangunan liar. Bangunan liar biasanya sering kita jumpai di saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Bangunan liar ini umumnya milik pedagang kaki lima. Yang selanjutnya, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas biasanya terjadi pada saat jam-jam masuk sekolah atau jam kerja. Biasanya pada saat itu anak-anak dan karyawan memenuhi jalan sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas itu terjadi karena kurang tertibnya pengguna jalan dan banyaknya kendaraan yang ada di jalur lalu lintas tersebut. Yang selanjutnya yaitu putus sekolah. Putus sekolah. Pada negara kita ini banyak sekali anak-anak yang mengalami putus sekolah. Mereka putus sekolah karena hal-hal seperti kurangnya ekonomi serta memang terjadinya kemalasan dalam diri mereka tersebut. Selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran di sini juga merupakan akibat dari adanya putus sekolah. Karena apa? Karena orang yang pengangguran biasanya cenderung tidak memiliki keterampilan yang baik untuk bekerja. Dan juga pada saat ini lowongan pekerjaan yang ada di Indonesia ini sangat sulit dan hanya sedikit.
Terus yang selanjutnya yaitu mengenai kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasanya itu terjadi di kota-kota besar. Pada umumnya orang tua di kota itu biasanya sibuk untuk bekerja, sehingga orang tua tersebut tidak memperhatikan anaknya. Sehingga dari kurangnya perhatian tersebut, anak-anak itu menjurung ke kenakalan seperti membuat onar, mabuk-mabukan, kebut-kebutan, pergaulan bebas, serta tawuran. Sehingga kenakalan remaja ini membuat resah para warga sekitar. Untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang dampak dari permasalahan sosial. Nah, di sini juga kan di sini sudah jenis permasalahan sosial ada 7. Jadi dampaknya juga ada 7. Yang pertama yaitu adanya gangguan pernafasan. Ada banjir, terus mengurangi ketertiban, menghambat perjalanan, kebodohan dan kemiskinan, kemudian meresahkan masyarakat serta penyakit AIDS atau HIV. Yang pertama, yakni gangguan pernafasan, merupakan dampak dari permasalahan sosial yaitu sampah. Dengan adanya sampah yang menumpuk, biasanya sampah yang menumpuk itu akan berbau dan menghambat pernafasan, sehingga membuat kesehatan pernafasan itu tidak baik. Seperti itu. Kemudian banjir. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita membuang sampah di kali atau di sungai, yang menyebabkan kali tersebut tersumbat, sehingga nantinya pada musim penghujan akan biasanya terjadi banjir, dan itu akan sangat meresahkan bagi masyarakat. Jadi sekali lagi kita tidak boleh membuang sampah di kali bersih. Yang ketiga, mengurangi ketertiban. Mengurangi ketertiban yaitu di sini merupakan dampak dari adanya bangunan liar. Karena selain mengganggu para pejalan kaki, di sini bangunan liar akan mengurangi ketertiban yang ada di jalan. Selanjutnya, menghambat perjalanan. Menghambat perjalanan di sini maksudnya yaitu dampak dari adanya kemacetan lalu lintas. Jika terjadi kemacetan, maka ketika kita terburu-buru di jalan, kita juga akan terhambat perjalanannya, seperti itu. Setelah itu, kebodohan dan kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan di sini akibat dari putus sekolah. Ya, jelas. Memang jika kita putus sekolah, maka kita akan mengalami kebodohan. Karena apa? Kita tidak mendapatkan pendidikan di situ. Juga dampak dari kebodohan itu bisa mengakibatkan kemiskinan terjadinya, karena orang yang tidak sekolah masa depannya akan suram. Untuk mendapat pekerjaan itu akan lebih sulit, seperti itu. Yang selanjutnya, meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat di sini merupakan dampak dari adanya pengangguran. Karena seringkali orang yang nganggur biasanya cenderung berbuat kriminalitas. Karena kebanyakan seperti itu. Mereka sudah melakukan hal-hal yang di luar kendali mereka sendiri karena sudah tidak menemukan jalan. Mereka hingga mereka mengambil keputusan untuk berbuat kriminalitas, seperti itu. Setelah itu, penyakit AIDS atau HIV. Ini merupakan dampak dari permasalahan sosial yaitu kenakalan remaja. Jika kita melakukan pergaulan bebas, maka akan kemungkinan besar akan terjadi adanya HIV atau AIDS, seperti itu. Juga dampak dari kenakalan remaja yaitu akan sangat meresahkan bagi masyarakat. Contohnya seperti kalau misalkan ada tawuran, pastikan masyarakat itu akan resah dengan adanya tawuran itu. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kesenjangan sosial. Di sini kesenjangan sosial kesenjangan itu sendiri adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang ada di kehidupan masyarakat. Kesenjangan sosial ada 2, yaitu kesenjangan sosial ekonomi serta kesenjangan sosial teknologi. Kesenjangan sosial ekonomi biasanya nampak dari cara bagaimana mereka memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Maka semakin tinggi mereka berpendidikan, maka akan semakin baik pula mereka bekerja, sehingga nanti akan lebih tinggi juga penghasilannya dan lebih memadai untuk memenuhi kehidupan
sehari-hari tersebut. Kemudian sebaliknya, jika pendidikannya rendah, maka akan semakin rendah pula kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, seperti itu. Yang selanjutnya sosial teknologi. Sosial teknologi di sini bisa dilihat juga dari dari penghasilan mereka, karena biasanya cenderung orang yang biasanya penghasilannya lebih tinggi, maka mereka akan banyak menggunakan teknologi seperti rumahnya yang ada AC-nya atau punya mobil. Sedangkan penghasilannya yang rendah, maka tidak akan ada yang seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang tidak mengerti dengan penjelasan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.